Halo semua, kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Saint Jimmy. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu namaku yang sesungguhnya karena aku jarang sekali menyebut namaku setiap kali membawakan kisah horor ataupun sebuah video. Oh iya, dan semoga hari ini kalian diberi kesehatan selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, kali ini aku akan membawakan kisah horor kelanjutan kemarin yang berjudul Ritual di Hutan Terlarang, yang menceritakan Astria melakukan acara ritual di hutan terlarang, tapi acara itu malah sepenuhnya gagal karena ada 4 orang yang memberi kabar buruk kepada mereka. Tapi di sisi lain, akhirnya Adil, Eko, Imas, dan Melia bisa bertemu satu sama lain sambil membawa Yuli dengan keadaan selamat. Tapi cerita itu tidak sampai sini, dan kita akan lanjutkan di video hari ini. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Sebuah perjalanan menebas jarak 90 km menuju utara, menyusuri jalanan panjang yang seakan tak berujung. Dengan rasa lelah dan luka yang mengelayuti tubuh, seharusnya hanya butuh waktu 2 jam saja untuk sampai ke lokasi yang menjadi tujuan mereka. Sebuah tempat yang menurut Melia adalah tempat yang paling aman untuk Yuli saat ini. Dan seharusnya mereka sudah sampai di sana siang ini juga. Tapi nyatanya rombongan ini harus menepi sebanyak 5 kali. Di setiap pemberhentian mereka menghabiskan 2 jam atau lebih untuk beristirahat sambil memastikan mesin rentalan ini tidak mengalami overheat. Dan yang terpenting adalah membeli perban dan obat-obatan untuk luka di kaki Melia. Aku ke belakang dulu ya. Yuli di mobil ditungguin Imas. Adil yang duduk di atas teras sebuah minimarket bersama Melia menganggukkan kepala kepada Eko yang tampak berjalan terburu-buru dengan wajah memerah dan tangan yang terus memegangi perut. Seusainya, kembali ia alihkan perhatian ke botol-botol alkohol 100% dan gulungan perban yang tergeletak di meja. Bersiap untuk merawat luka yang kini warnanya mulai menghitam di betis perempuan paling cantik di mata Adil itu. Aduh, Melia mendesis, sepertinya tidak siap dengan rasa perih yang langsung menusuk akibat efek dari cairan alkohol di atas luka yang terbuka itu. Pelan-pelan aja ya, please. Adil mendongakkan kepala ke atas, menatap Melia sambil tersenyum lembut. Iya, tahan bentar. Ini biar lukamu cepet kering, Mel. Ini adalah momen terindah dalam hidup Adil, terlepas dari kenyataan bahwa di dalam mobil yang terparkir di depan mereka itu masih ada seseorang dengan urusan yang tinggal selangkah lagi terselesaikan. Adil merasa bahwa petualangan gila ini telah mendekatkan kembali dengan Melia. Ah, rasanya memang semesta ini merestuiku, pikir Adil. Kenapa juga malam itu hanya Melia yang ada di pikirannya? Dan kenapa juga esoknya dia nekat datang ke fakultas psikologi dan kemudian memaksa perempuan itu untuk ikut bersamanya ke Srigati? Mungkin memang begitulah cara takdir bekerja, menyatukan kembali dua hati yang telah terpisah sekian lama karena ego dan emosi sesaat. Dengan sabar dan telaten, Adil memutar gulungan perban di kaki Melia sebanyak 2 kali, mengusahakan ikatannya benar-benar kuat agar luka ini cepat mengering. Adil, Adil. Suara Melia yang memanggil namanya itu terdengar begitu lembut
merasuk ke dinding-dinding telinga Adil, tepat setelah ia selesai memasang perban dan kembali berdiri. "Thanks ya Dil, buat semua yang udah lo lakuin ke gua." Senyum Adil pecah di bibir, bunga-bunga mekar di dalam hatinya. "Thanks juga ya, kamu udah mau percaya sama aku. Tinggal dikit lagi semua bakal selesai, Mel." Melia mengangguk sambil memandang jauh ke arah senja yang mulai memerah memenuhi seisi langit. "Kayaknya kita bakal sampai sana pas tengah malam deh." "Ya, sepertinya begitu." Adil setuju. Kota tempat tujuan mereka masih cukup dari tempat mereka beristirahat saat ini. Sebuah kota yang tergeletak di tengah-tengah provinsi, terkenal sebagai titik transit. Kota itu tak bisa dibilang besar kalau dibandingkan dengan dua kota tetangga yang mengapit di sebelah utara dan selatannya. Tapi justru itulah sisi yang menarik dari kota itu. Tidak terlalu padat dan menawarkan nuansa sejuk dan tenang karena letaknya berada di dataran tinggi. Adil sendiri akrab dengan kota itu. Setidaknya setiap kali dia bersama teman-temannya berangkat untuk mendaki gunung atau sekedar hiking, kota ini pasti dilewati Adil. Tiba-tiba saja sebuah ide cemerlang tercetus di kepala. Sebuah ide yang sepertinya akan menarik perhatian Melia. Mel, habis semua ini beres, aku pengen ngajakin kamu buat naik gunung. Dan kamu harus mau loh. Aku pengen kasih lihat ke kamu gimana rasanya menginjakan kaki di atas awan sambil menikmati senja dan secangkir kopi berdua. Menghabiskan waktu dengan obrolan-obrolan tentang apapun yang kamu suka. Aku berani bertaruh deh, kamu bakal menyesali nyinyiran-nyinyiran dulu atas hobi naik gunungku setelah kamu mengalami dan merasakannya sendiri. Kalimat itu tertata sedemikian rapi di kepala Adil dan siap meluncur bagaikan rentetan peluru yang meledak dari moncong sebuah mitrailleur. Tapi ponsel Melia yang tergeletak di meja itu lebih dahulu berdering. Dengan cepat, sigap, dan Adil menyadarinya, sedikit panik. Melia meraih ponsel itu dan berjalan menjauh dari tempat mereka berdua duduk. Melia dengan kaki yang dibalut perban memaksakan diri untuk berjalan dengan langkah terpincang. Hanya untuk mengangkat telepon. Seketika wajah Adil membeku. Senyum di bibirnya hilang. Bunga-bunga yang sempat mekar di hatinya menjadi layu. Kenapa Dil mukamu kusut begitu? Ayo cepat jalan lagi. Keburu makin malam loh. Sekarang gantian kamu yang nyetir aku capek. Eko muncul dari belakang sambil melemparkan kunci yang jatuh tepat di pangkuan Adil. Tapi alih-alih menjawab, menolehkan kepala pun tidak Adil lakukan. Ia terlanjur tenggelam dalam perasaannya sendiri yang begitu cepat berubah menjadi sekacau balau ini. Karena mata Adil terlanjur menangkap nama yang muncul di layar ponsel sebelum Melia meraih dan membawanya menjauh. Main. Ya, hanya sesingkat itu. Nama yang muncul hanya sesingkat itu. Tapi bagi Adil, nama itu memiliki arti yang sudah cukup jelas. Jadi, apa arti pelukan, air mata, dan ciuman yang Melia berikan ketika dia keluar dari hutan lahat itu? Apa? Ketika telepon di rumahnya berdering, Sari sedang busuk menghirup teh hijau hangat dari secangkir berbahan keramik dengan iringan sebuah langgam keroncong berbahasa Belanda yang mengalun syahdu dari gramafon warisan bapaknya. Cahaya rembulan yang membias oleh kabut menyusup masuk dari balik jendela besar ruang tengah yang dibiarkan terbuka.
menjadi tempias di dalam ruangan yang penuh dengan foto-foto tergantung di tembok. Gambar mendiang suaminya dan sepasang bocah lelaki, dan juga perempuan yang kini telah beranjak dewasa usai memilih jalan hidup mereka masing-masing. Yang sulung, Benny, menikah dan memutuskan hidup bersama keluarganya di Bali. Sedang si bungsu, Laika, memilih meneruskan pendidikan S1 di Belanda, tanah di mana kakek dan leluhurnya dilahirkan. Sesekali Sari merasa nelangsa. Kalau dipikir lagi, umurnya belum terlalu tua, masih 57 tahun. Tapi kenapa rasa hidupnya sudah sedemikian sepi? Tinggal di sebuah rumah yang cukup besar di pinggiran kota kecil yang sejuk, dengan hanya ditemani seorang gadis muda yatim piatu dari yayasan sosial milik keluarga besar yang kini Sari kelola sendiri. Namanya Risa. Sari menyebutnya si keras kepala, si bebal, dan si naif. Ditinggalkan seorang diri di selokan dekat pasar sapi dalam keadaan tali pusar yang belum dipotong, sebelum ditemukan oleh beberapa pedagang dan dibawa ke depan pintu masuk yayasan. 17 tahun lalu berlalu, dan sudah tak terhitung berapa kali penolakan yang diberikan Risa kepada keluarga-keluarga yang berniat mengadopsinya. Alasannya macam-macam, mulai dari tidak cocok sampai dia punya firasat kalau mereka bakal memperlakukannya dengan buruk. Tapi Sari tahu anak ini berbohong. Risa hanya merasa berutang budi padanya dan yayasan. Atau seringkali Sari melihat ketakutan di matanya. Risa takut dia tak bisa mendapatkan kasih sayang sebesar yang telah Sari berikan padanya. Saya ngurus adik-adik saja ya Bu, daripada ibu bayar orang lain yang ndak jelas. Saya juga bisa ngurus rumah kok, nemenin ibu ngobrol, masak, dan nyuci, ucap Risa suatu hari di ruang sekretariat yayasan tepat setelah Laika terbang ke Belanda. Waktu itu Sari dengan tegas menolak, meminta Risa untuk melanjutkan pendidikannya, atau kalau tidak mencari kerja di luar sana. Intinya Risa sudah terlampau dewasa untuk tetap tinggal di panti dan dia harus memulai membangun hidupnya sendiri. Tapi setelah Sari pulang dan menemukan bahwa rumahnya terasa begitu kosong setelah Laika pergi, dia kemudian menangis karena kesepian dan langsung menelpon Risa di panti. Berkata bahwa dia berubah pikiran dan mengabulkan permintaan yang beberapa jam lalu dia tolak mentah-mentah. Dan begini akhirnya, hari demi hari yang Sari lewati tak pernah lepas dari berbagai urusan yayasan dengan Risa yang berada di sisinya. Tak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan perempuan, bahkan Risa dengan cepat belajar menyetir mobil dan kemudian menjelma menjadi sopir pribadi yang selalu siap sedia mengantarkan kemanapun Sari pergi ketika dia malas menyetir sendiri. Termasuk malam ini, Sari yang tidak bisa tidur menelpon Risa untuk datang menemaninya di rumah. Jarak dari panti tidak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit perjalanan. Dan tepat pukul 8 malam, Risa sudah berada di depan pintu itu sambil menenteng teh hijau favorit Sari. "Loh, tumben Bu, ndak sare?" tanya Risa tadi sambil meletakkan teh hijau di atas meja. Sari hanya mendesah sambil mengangkat bau. Memang tidak seperti biasa seperti ini. Tapi sejak sore tadi perasaan hatinya tidak enak, sampai-sampai dia menelpon Benny dan Laika, menanyakan kabar keduanya dengan perasaan cemas yang ternyata mereka baik-baik saja. Jadi dari mana sumber debar hati yang membuat tidak nyaman ini? Belum juga ia menemukan jawaban, Sari dibuat tersentak oleh suara telepon yang berdering.
Dia kemudian bangkit dan berjalan ke arah telepon yang ada di atas meja pojok sana. Tapi ternyata Risa lebih gesit. Gagang telepon bergaya klasik itu sudah terlebih dahulu menempel di telinganya. Tapi tidak lama setelah menyebut satu nama dengan dair berkerut, Risa berikan gagang teleponnya kepada Sari. "Ini Bu, dari Melia. Katanya dia mau ngomong sama Ibu." "Melia?" Ini dai Sari ikut-ikutan berkerut. "Melia siapa? Melia yang mana?" Tanpa buang waktu, Sari segera menyambut panggilan itu. "Halo Bu, ini Bu Sari. Kita pernah ketemu di kota itu loh Bu. Sebelumnya waktu Ibu menjadi pembicara di seminar jurusan psikolog. Saya asdosnya Pak Muharram kalau Ibu masih ingat." Suara di seberang terdengar begitu lemas dan sedikit cemas. "Bisa minta tolong kita ketemu malam ini Bu? Saya mohon, saya butuh bantuan Ibu." Sari melirik jam dinding. Sudah nyaris pukul 9 malam. Tentu saja dia enggan menerima tamu selarut ini. Apalagi dia tidak terlalu kenal dengan cara bicara perempuan ini tampak sedikit mencurigakan. Tapi sebelum Sari sempat melemparkan penolakan, suara Melia terlebih dulu menyaut di seberang telepon. "Saya habis mengevakuasi ODGJ yang dipasung Bu. Korbannya perempuan dan sekarang butuh tempat untuk dirawat. Saya mohon Bu, di kepala saya sudah nggak ada nama lain yang tepat selain Ibu Sari. Tolong kami Bu, kasihan juga ini anak." Yayasan Kasih Bunda berdiri dan diresmikan di pertengahan tahun 1995. Kepemilikan oleh keluarga Bergen dan kini dikelola oleh generasi ketiga dari keluarga tersebut. Tapi sebelum berdiri tahun 1995, Yayasan Kasih Bunda adalah sebuah bangunan bekas motel kecil terbengkalai yang berdiri di area pegunungan. Selanjutnya, pemilik motel diduga kolaps dan meninggalkan aset berupa tanah dan bangunan itu begitu saja. Lalu Frankie Bergen datang. Lelaki tua asal Belanda yang menikah dengan perempuan pribumi itu lantas membeli tanah serta bangunan dan mengalihfungsikannya menjadi sebuah panti sosial. Maka tak heran jika dilihat dari luar pagar, panti ini tampak berdiri di atas sebuah taman dengan pemandangan hutan khas pegunungan di sekelilingnya. Bangunan tua khas Belanda memang berbentuk letter U dengan taman yang cukup besar di bagian tengah. Di api dua bangunan saling berhadapan, di mana berjejer kamar-kamar milik para penghuni panti. Sebagian besar anak-anak yatim piatu, namun pernah juga dihuni oleh penderita gangguan jiwa walau hanya satu atau dua. Sedang bangunan yang menghadap pagar depan adalah satu-satunya bangunan yang memiliki dua lantai. Lantai satu dimanfaatkan untuk ruang menonton televisi, ruang makan bersama, dan dapur umum. Sedang lantai 2 adalah ruang kerja bagi pemilik dan pekerja yayasan. Tapi kini suasana Yayasan Kasih Bunda sudah berbeda dengan dulu di masa-masa awal berdiri. Kamar-kamar itu mulai kosong setelah satu persatu anak-anak mendapatkan keluarga baru dan sebagian lain sudah beranjak dewasa dan memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar sana. Tempat ini menjadi semakin sepi hari demi hari. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ada pihak-pihak yang mengajukan tawaran untuk membeli yayasan untuk diubah kembali menjadi losmen, hotel, atau villa. Tapi Sari menolaknya. Selain karena warisan keluarga, dia percaya tempat ini akan dibutuhkan suatu hari nanti. Karena bagi Sari mengelola yayasan bukan hanya tanggung jawab kepada kakek dan papanya, atau wujud belas kasih terhadap sesama manusia.
Tapi lebih dari itu, Sari merasa bahwa keberadaan yayasan ini adalah caranya mengabdi kepada Tuhan, karena Tuhan suka kepada umatnya yang menolong sesama, entah dia yatim piatu atau bahkan penderita gangguan jiwa sekalipun. Itulah alasan utama kenapa dia akhirnya mempersilahkan Melia datang ke yayasan, bahkan di tengah malam seperti ini. Walau sepanjang perjalanan dari rumah menuju panti, Risa tak hentinya melayangkan protes kepadanya. Duh, gimana ini? Ini kan panti asuhan, bukan rumah sakit jiwa. Duh, kalau anak-anak takut gimana nanti? Duh, bikin pusing saja. Walau dengan nada pelan dan seakan berbicara kepada dirinya sendiri, Sari tahu Risa sedang mengomel, separuh menyindir. Tapi yang disindir hanya tersenyum, sambil membalas dengan sebaris kalimat yang ia kutip dari kitab. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Mas Joyo, sudah kamu pesenin buat buka pagar kah, Nit? Harusnya sih sudah, Bu. Risa menjawab, masih dengan nada mengomel. Barengan dengan mobil yang berbelok masuk ke dalam pagar yang ternyata memang sudah terbuka. Herdadi menutup sambungan telepon dan meletakkannya di atas meja. Dia mendeham sebelum menatap dua orang lain yang duduk di sofa di depannya. Wajah mereka terlihat panik dan seakan menunggu apapun yang akan Herdadi katakan. Berharap bahwa yang keluar adalah kabar baik. Walau mereka semua yang ada di ruang tamu ini sama-sama tahu bahwa kemungkinan besar kabar buruklah yang akan mereka dengar. Gunardi baru saja mengabari perempuan itu hilang, dibawa kabur sama orang tak dikenal. Benar saja, kedua orang itu terlihat makin pucat, kecemasan dan kemarahan campur aduk menjadi satu. Lah terus gimana Mas Her? Ini pasti akan berpengaruh ke bisnis kita. Satu orang angkat bicara. Iya betul, harusnya dari awal kita nggak percayain semua sama orang-orang kampung itu. Satunya ikut meluapkan amarah dengan nada yang sedikit tinggi, membuat Herdadi sedikit tersulut emosi dan menudingkan jari telunjuknya ke wajah orang itu. Hei kamu, anak istriku sedang tidur di atas. Kalau kamu nggak bisa tenang, mending kamu keluar aja dari sini. Yang ditunjuk kemudian menundukkan kepala, tak berani memandang ke arah Herdadi. Ada jeda tercipta beberapa detik sebelum Herdadi melanjutkan kalimatnya. Tapi dengar-dengar ada kabar baik. Pak Gunardi bilang masih ada waktu buat kita untuk mencarinya sebelum upacara itu dilaksanakan. Orang-orang yang menundukkan kepala tadi seketika menemukan kembali rasa percaya dirinya. Dia angkat kepala dengan sebuah senyum penuh keyakinan. Kalau gitu biar orang saya saja yang ngurus. Dia udah profesional kalau perkara nyari-nyari orang. Pokoknya tenang. Herdadi berpikir sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Baiklah, dan ingat, pastikan dia bakal nyari sampai ketemu, bahkan kalau harus sampai ke neraka paling dasar sekalipun. Orang itu tersenyum lebar. Dia acungkan jempol kepada Herdadi sambil menempelkan ponselnya ke telinga. Halo, Theo. Ini ada kerjaan buat kamu. Tepat pukul 10 malam, mobil Kijang dengan plat luar kota itu berbelok memasuki area panti. Dari balik jendela ruang makan, mata Risa nyalang mengamati kedatangan mereka. Rombongan yang membawa perempuan bernama Yuli, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Sari, akan ditampung di panti ini.
Walaupun Risa sendiri sedikit tidak setuju dengan keputusan ini, tapi dia punya banyak pilihan. Risa sadar bahwa dia tidak punya cukup otoritas untuk mengambil keputusan sendiri. Bukan. Risa merasa keberatan, bukan karena takut direpoti atau enggan untuk menolong sesama. Tapi ada yang lain yang mengganggu perasaan hatinya. Firasatnya berbisik bahwa kedatangan perempuan ini akan membawa sesuatu yang buruk. Entah apa, tapi Risa meyakininya sebagai sebuah peringatan. Dia jenis orang yang begitu mempercayai tanda-tanda. Tanda-tanda yang kadang orang lain tidak terlalu peka untuk menyadarinya. Apakah ini sebuah bakat atau hanya sekedar keparanoan perempuan muda yang sedang melewati masa pubernya? Risa tidak tahu, tapi yang jelas tanda-tanda itu pernah sekali datang kepadanya dan menyelamatkan Ibu Sari dari sebuah kecelakaan fatal 3 tahun lalu. Aku ke Semarang paling enggak sampai 2 hari ya Riz, kamu jaga adik-adikmu baik-baik. Sama besok minta tolong suruh Mas Joyo buat datang ke panti dan bersihin rumput di belakang sana ya. Risa masih ingat kenangan waktu itu. Di hari Selasa di pertengahan Maret yang mendung, Ibu Sari bersiap meninggalkan ruang kerjanya di lantai 2 panti sambil berpamitan kepada Risa yang tengah sibuk dengan komputer dan tumpukan berkas-berkas yang harus diselesaikan. Awalnya ia tak terlalu menaruh perhatian. Ia hanya menoleh sekejap sambil meminta Ibu Sari untuk berhati-hati di jalan. Apalagi sebentar lagi sepertinya akan turun hujan. Hingga kemudian sudut mata Risa menangkap sesuatu. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip dan mati sebanyak 3 kali. Bukan sesuatu yang mengherankan sebenarnya, mengingat masalah listrik sudah menjadi perkara umum di yayasan sejak sebulan belakangan ini. Bahkan tak jarang konsleting membuat para panti menjadi gelap gulita semalaman penuh, dan Risa jadi dibuat sibuk karena anak-anak yang ketakutan mulai ribut dan akhirnya mereka semua tidur bersama di ruang makan dengan penerangan 3 batang lilin saja. Benar-benar bukan sesuatu yang aneh atau luar biasa. Bahkan Ibu Sari hanya menghembus nafas berat sambil mengomel kenapa listrik masih bermasalah. Padahal kemarin dia sudah meminta Mas Joko, si tukang kebun, untuk memeriksa dan membereskannya. Tapi bagi Risa kejadian itu mempunyai arti yang lain. Kedip-kedip lampu itu seperti cara semesta yang berusaha menyampaikan sesuatu kepadanya. Jantung Risa tiba-tiba berdegup lebih kencang karena perasaan cemas yang datang entah dari mana. Awalnya dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali berkutat dengan pekerjaannya. Jari-jarinya kembali lincah menari di atas keyboard sambil berkata dalam hati bahwa semua ini tak lebih dari kekhawatiran yang berlebihan yang mengada-ngada. Sampai akhirnya Ibu Sari benar-benar keluar ruangan dan berjalan menuruni tangga menuju mobil sedan hitam yang terparkir di depan mata. Aduh! Suara setengah berteriak itu mau tak mau membuyarkan seluruh fokus yang sudah Risa bangun dengan susah payah. Tarian jari-jarinya seketika berhenti. Dan dengan tergesa-gesa dia bangkit dari depan komputer dan kemudian berlari keluar ruangan. Di sana, Ibu Sari berusaha dengan sedikit kepayahan. Sepertinya dia baru saja terpeleset dari tangga yang memang kondisinya agak licin karena cairan pel yang belum sepenuhnya kering. Ada-ada saja kenapa aku terpeleset segala. Hanya itu yang terucap di mulut Ibu Sari, seakan tak ada apa-apa. Ya sudah ya Riz, aku berangkat dulu, kamu hati-hati kalau mau turun, tangganya lunyu. Yang dipamiti hanya membisu di tempatnya. Kakinya terpaku sambil menatap kepergian Ibu Sari menuju mobil di bawah.
karena perasaan yang tak enak yang terus menjerit-jerit seakan memberi Risa peringatan akan ada sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Pintu mobil terbuka. Separuh tubuh Ibu Sari sudah masuk ke dalamnya. Detik demi detik terasa melambat dan kian melambat. Tanda-tanda itu hadir dengan bahasa yang tidak Risa mengerti, namun memaksanya untuk mengambil keputusan. "Hentikan dia, Risa!" Suara itu menggelegar bagai petir yang menyambar. Suara yang berasal dari bawah alam sadarnya sendiri yang menarik Risa ke sebuah ruang kesadarannya bahwa ada mara bahaya yang sedang mengintai dari tempat persembunyiannya. "Cukup sudah!" Risa tak lagi bisa menahan diri. Ibu Sari harus dihentikan sebelum mesin mobil menyala dan ia benar-benar pergi dari yayasan. "Bu! Tunggu!" Ria berteriak, benar-benar berteriak. Bahkan saking kerasnya anak-anak yang sedang asik bermain di taman sampai menghentikan kegiatan mereka dan beralih menatap Risa. Tapi dia lupa lantai tangga masih licin. Baru 2 langkahnya menuruni tangga, kaki kanan Risa terpleset dan tubuhnya kehilangan kendali. Dia jatuh dan terguling sampai ke anak tangga yang paling bawah. Beberapa anak panti tertawa geli. Beberapa lainnya yang sudah cukup dewasa berlari mendekat untuk memberi pertolongan. Tak terkecuali Ibu Sari yang segera mematikan mesin dan membuka kembali pintu mobilnya, ikut mendekat dengan kepanikan yang sedemikian ketara tergambar di wajahnya. "Loh, kamu itu kenapa, Riz?" Rasa perih yang dingin terasa di siku dan beberapa titik tubuhnya. Tapi Risa menguatkan diri. Dia berusaha bangkit sambil menggenggam tangan Ibu Sari sambil disaksikan anak-anak lain yang mengerubunginya. Bu Sari, jangan pergi dulu." Dia mengiba dengan wajah penuh permohonan. Bahkan dia hampir menangis, membuat semua yang ada di sana makin tambah kebingungan, termasuk Ibu Sari. "Lah kenapa aku nggak boleh berangkat?" Pertanyaan itu menggema di kepala Risa. Pertanyaan yang membuat suasananya menjadi sunyi seketika. Risa hanya terdiam. Dia tak punya jawaban atas apa pertanyaan itu. Karena sebenarnya memang tak ada penjelasan apapun yang bisa ia berikan. Sebelum kemudian terdengar suara rem berdecit kencang disusul dengan gelegar hantaman yang teramat keras, yang suaranya sampai membuat roma bulu kudu berdiri ngeri. Duar! Sebuah truk besar yang mengangkut bertonton semen mengalami remblong ketika melewati turunan tajam. Sang sopir yang malang gagal mengendalikan kemudinya dan berakhir dengan menabrak sebuah warung makan yang berdiri tepat di seberang panti. Benar-benar di seberang panti. Anak-anak langsung berhamburan mendekat ke titik kecelakaan. Ibu Sari menoleh ke belakang dan menatap kejadian itu dengan mulut ternganga. Sedang Risa sendiri menyaksikan semuanya dengan mata kosong. Tapi bakat itu bukan indera keenam. Risa juga tak mau disebut anak indigo, selain karena memang tak pernah dan tak akan mau melihat setan seumur hidup. Dia juga tak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh selama tinggal di Yayasan Kasih Bunda, walaupun Mas Joyo dan warga sekitarnya banyak yang bilang kalau panti ini angkernya bukan main. Aku hanya merasa bisa membaca tanda-tanda. Dan aku lebih percaya kalau tanda-tanda itu adalah cara semesta untuk berbicara kepadaku. Keyakinan itu Risa percayai, dan dia pegang teguh sampai sekarang ini. Dan setelah sekian waktu berlalu, tanda-tanda itu kembali hadir kepadanya malam ini. Yang pertama adalah ketika telepon dari wanita yang bernama Melia itu datang ke rumah Ibu Sari. Suara dering yang seharusnya terdengar biasa itu
terdengar begitu keras dan lantang sampai-sampai nyaris membuat Risa terlompat kaget. "Halo, ini dengan Ibu Sari. Saya Melia, Bu." Itu pun dengan suara di seberang telepon yang terdengar begitu hampa, lelah, dan membuat perasaan Risa makin tak karuan ketika ia mengangkatnya. Ada sesuatu yang bisa Risa rasakan dalam intonasi Melia bicara. Sesuatu yang lagi-lagi tidak bisa dijelaskan, namun benar-benar membuatnya tidak nyaman. Dan tanda-tanda kedua dirasakan Risa tepat ketika mobil dari luar kota itu memasuki area panti dan berhenti di depan ruangan tempat Risa dan Ibu Sari menunggu mereka. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Tapi jelas di matanya bahwa kabut ketika itu turun dan menjadi kian tebal dalam waktu begitu cepat. Lagi-lagi hanya Risa yang merasakan keanehan itu. Hanya dia yang bisa membaca peringatan itu. Bahkan Ibu Sari yang ada di dekatnya dan memandang ke arah yang sama dengannya seakan tak melihat tanda-tanda itu dan melenggang melewati Risa begitu dengan tenangnya, seperti tak ada apa-apa. Itu mereka sudah datang. Tanpa buang waktu, Ibu Sari membuka pintu dan berjalan keluar sambil membenarkan posisi sweater rajut yang dia pakai malam ini. Jelas terlihat antusiasme yang berkembang dalam diri perempuan yang sudah Risa anggap sebagai ibunya sendiri itu ketika dia memberikan sambutan kepada 4 orang yang tampak menyeruak keluar dari dalam mobil. Tapi kebalikan dengan Ibu Sari, keresahan di dalam diri Risa malah semakin menjadi-jadi. Dia dibuat menderita oleh perasaannya sendiri. Telapak tangannya mulai basah oleh keringat dan bibirnya gemetaran. Ketika dari balik kabut dia menatap bayangan seorang perempuan dengan rambut panjangnya begitu berantakan dan tubuh kurus yang terbalut daster kumal. Dengan dibantu 2 pria yang berada di kanan dan kirinya, perempuan itu menyeret langkahnya dengan cara yang sangat aneh dan tidak normal. Tempat ini tidak seperti yang Adil bayangkan sebelumnya. Bahkan ketika mobil mereka memasuki pagar, dia sempat bertanya kepada Melia sekali lagi, meyakinkan bahwa mereka tidak salah lokasi atau bahkan nyasar entah di mana. Akan jadi makin runyam urusannya, karena sekarang sudah nyaris tengah malam dan mereka berada di antah-berantah yang sepi dan berkabut. Tapi Melia sebagai sang juru arah memberi anggukan penuh percaya diri. "Nah, itu kan ada papan namanya loh, lo lihat deh. Lo lihat sendiri, itu ada papan namanya." Telunjuk Melia mengarah ke sebuah penanda dari besi berkarat yang terpancang tepat di sisi depan pagar. Mata Adil membaca deretan huruf yang ada di sana. Yayasan Keluarga Berjen Panti Sosial Kasih Bunda. Oh, milik Yayasan Keluarga, batin Adil. Pantas saja bangunannya masih bergaya 70-an. Jendela-jendelanya di setiap ruangan masih terbuat dari kayu dengan taman bunga yang cukup terawat dan 4 batang pohon mangga yang tumbuh dengan ranum di bagian tengah panti. Walaupun ada sedikit kekhawatiran dengan bangunan yang terlihat tua dan terkesan gelap, Adil berusaha berpikir positif. Tak apalah untuk sementara dia dititipkan di sini sampai situasinya membaik. Dan Adil bisa memindahkan Yuli ke tempat dengan akses yang lebih mudah dijangkau. Terlebih lagi sang pemilik yang menyambut mereka dengan memperkenalkan diri dengan nama Sari itu tampak begitu ramah dan antusias. Bahkan sempat beberapa detik Adil dibuat terpana oleh penampilannya. Ada satu keanggunan yang terpancar secara natural. Walau mungkin beliau sudah tidak muda lagi, iseng-iseng Adil coba menebak. Umurnya mungkin sudah menjelang kepala 6. Tapi gestur dan penampilannya begitu berbeda dan menarik hati. Seperti jika boleh Adil bilang ada aura karismatik khas perempuan-perempuan kelas atas Jawa masa lalu.
Rambut lurus pendek Sebawi itu tampak terawat dengan baik, walau sudah tampak beberapa garis memutih di sana. Begitupun pakaian yang dikenakannya, sederhana namun berkelas. Rok panjang melewati betis dengan atasan kemeja berwarna hijau dipadu dengan sweater hasil rajutan tangan yang menjuntai nyaris sejajar dengan ujung rok yang dipakainya. Begitupun ketika menghampiri Adil dan yang lain, beliau menyambut mereka dengan tangan terkatup dan senyum hangat yang mengembang di bibirnya yang tipis. Dia cantik, itu tak bisa Adil pungkiri, dan setelah semakin dekat barulah terlihat dari mana kecantikan itu berasal. Ada garis campuran antara Indonesia dan Eropa yang tampak di wajah tirus dan sepasang mata bundar yang berwarna biru itu, dan membuat Adil semakin yakin untuk menitipkan Yuli di tempat ini adalah bagaimana Ibu Sari terlihat begitu sigap memberikan pertolongan sambil menyuruh orang perempuan lain yang jauh lebih muda untuk segera menyiapkan kamar. Dengan bantuan Eko, Adil menuntun Yuli mengikuti langkah Ibu Sari. Beruntung walau sudah sadarkan diri, Yuli tidak rewel sama sekali. Bahkan yang lebih mengejutkan, dia bisa tersenyum ketika tadi Ibu Sari mendekat dan membelai rambutnya yang awut-awutan itu. Sepertinya mereka berdua cocok satu sama lain. Dan setelah beberapa langkah melewati sisi samping bangunan berlantai 2 yang menurut Ibu Sari adalah ruangan makan dan kantor yayasan, sampailah mereka ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Letaknya berada paling belakang dan berdempetan dengan pagar tembok belakang panti setinggi 2 meter yang berbatasan dengan hutan rimba di luar sana. Adil jadi sedikit khawatir, perasaan trauma dengan hutan belum benar-benar bisa hilang. Ngapunten nggih Mas Mbak, saya pilihkan kamar di sini karena selain lebih privat, saya juga bisa lebih mudah mengawasi karena letaknya lebih dekat dengan ruangan saya di lantai 2 itu. Ibu Sari berujar sambil mempersiapkan Adil dan Eko membawanya masuk ke dalam. Dan kamar itu ternyata cukup besar dan bersih sekali. Temboknya berwarna putih seperti baru saja dicat, dan lampunya juga menyala dengan begitu terang. Di dalam selain sebuah ranjang besi berukuran cukup luas untuk ditempati 2 orang, ada juga lemari kayu dan meja kursi. Semuanya tertata dengan sangat rapi. Sungguh kontras jika dilihat dari bagian luar, di mana tampilan jendela dan pintunya tampak benar-benar klasik. Bahkan cat di temboknya sudah ada beberapa yang mulai mengelupas. Dengan berhati-hati, Adil dan Eko mendudukkan Yuli di tepian ranjang. Lu sementara di sini dulu ya. Dengan nafas terengah karena kelelahan, Adil coba berbicara kepada Yuli. Walau dia sendiri tidak sadar bahwa dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena seperti yang sudah-sudah, Yuli hanya merespon dengan sebuah senyuman yang lebar yang tidak nyaman dipandang, sambil diperlihatkan giginya yang sebagian tampak menghitam. Loh, saya kok gak dikasih tahu kalau dia dalam kondisi hamil besar ya? Dari arah belakang, Ibu Sari menyeruak melewati Adil sambil menggumam kecil. Dia maju ikut duduk di samping Yuli dan membelai rambutnya untuk kedua kalinya. Ini dengan bantuan penerangan yang lebih baik, Adil bisa dengan jelas melihat bagaimana mata Ibu Sari berkaca-kaca dan baunya bergerak naik turun menahan tangis agar tak pecah di hadapan para tamunya. Semuanya terdiam. Adil melihat di sekitarnya. Melia tampak menunduk sambil meringis menahan sakit di kakinya. Eko entah kenapa dari tadi terus-menerus menoleh ke arah mobil yang diparkir di sana dengan wajah penuh kekhawatiran. Sedangkan perempuan muda itu yang tadi Adil kira sebagai pegawai panti bersender di bibir pintu kamar dengan wajah pucat dan seakan selalu membuang pandangan dari arah Yuli. Maaf Bu, akhirnya Adil memilih bicara untuk memecah momen agar tidak menjadi lebih canggung lagi.
Kira-kira bagaimana kalau saya titip Yuli dulu di sini, setidaknya untuk seminggu atau 2 minggu ke depan? Tapi yang diajak bicara tak langsung menjawab. Dia terus memandang Yuli sambil tak henti membelai rambut dan mengelus perutnya dengan kesedihan dan perasaan tak percaya. Ini perbuatan setan, bukan manusia. Desis Ibu Sari itu terdengar geram dan marah. Adil makin mati gaya terjebak dalam situasi seperti ini. Tapi kemudian Ibu Sari bangkit dari ranjang dan mendekat ke arah Adil sambil mengusap air matanya. Nggak usah khawatir, biar Yuli di sini dulu. Kebetulan saya juga ada teman dokter kandungan yang bisa diminta untuk datang ke panti. Kalimat itu terdengar meyakinkan. Dia percaya bahwa Ibu Sari bisa menjaga kepercayaan yang diberikan. Kalian juga bisa menginap di sini dulu kalau mau, biar Risa siapkan kamarnya. Lagi pula ini kan sudah malam, masa kalian mau langsung balik? Ya kan Mbak Melia? Ya kan Mas? Sambil memandang Adil, Melia, dan Eko secara bergantian. Ibu Sari menawarkan sesuatu yang sepertinya sulit ditolak, apalagi melihat kondisi tubuh yang kehabisan energi walau mereka sempat beberapa kali beristirahat di rest area. Dengan senyum terkembang, nyaris saja Adil menerima tawaran itu. Tapi tiba-tiba Eko menyahut terlebih dahulu. Enggak usah Bu, matur nuwun sekali. Tapi ini kami pakai mobil rental dan harus dikembalikan malam ini juga. Celetuk pria ini sambil menarik lengan Adil keluar dari ruangan, menyeretnya ke pojokan dan berbisik tajam ke telinga Adil. Kita langsung balik sekarang saja, tak usah menginap. Adil menduga sesuatu. Kenapa kamu takut sama panti ini karena terlihat suram? Bukan. Eko menggeleng-geleng kencang. Aku khawatir sama Imas, Dil. Seketika mereka berdua terdiam. Kemudian secara bersamaan menoleh ke arah mobil. Ada Imas di dalam sana. Imas yang berubah aneh selama perjalanan ke sini. Iya sih. Jane ngopo to bojomu ki agak lemudun? Bukan adek nenki sing ngotot pengen Yuli iso metu saka Srigati. Kok saiki wae ora gelem ya? Terus ning dalan mung meneng wae karo ketok kepeden ngono lho. Iya sih, sebenarnya kenapa sih istrimu nggak mau turun? Bukannya dia dulu semangat banget pengen Yuli bisa keluar dari Srigati. Kok sekarang mengantar Yuli saja dia tidak mau. Terus di jalan tadi juga cuman diem sama kelihatan ketakutan. Nah itu masalahnya, Dil. Eko berhenti sejenak, menoleh ke kanan kiri, memastikan bahwa tak ada orang lain yang menguping obrolan mereka. Tadi pas kamu keluar mobil duluan sama Yuli, tanganku digondeli sama Imas. Dia memaksaku buat cepat-cepat pergi dari sini sambil nahan nangis. Lah, terus gimana? Kamu inget gak pas kita istirahat di minimarket tadi? Yuli kan di mobil berdua sama Imas tok. Aku kencing. Terus kowe sama Melia beli perban dan obat-obatan. Iya, aku inget. Langsung wae toh. Adil terpaksa mengingat sebuah momen yang sebenarnya ingin dia lupakan selama itu. Dari Imas, Yuli sempat bikin bisikan ke dia. Katanya, dosamu masih aku hitung. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu cerita dari saya ya. Mungkin disambung lagi next video. Jangan lupa kalian subscribe ya bagi yang tidak mau ketinggalan cerita-cerita seru seputar horor ya guys ya. Dadah.